Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dengan NIM 24021317 dari kelas 2451A, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, yang mana di sini dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk Eco Plus, sebuah produk kemasan ramah lingkungan yang berbahan ampas tebu atau biogas yang kami hadirkan sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai. Profil produk. Nah, Eco Plus adalah kemasan ramah lingkungan yang dibuat dari limbah ampas tebu yang diolah menjadi kemasan berkualitas tinggi. Keunggulan produk dari Eco Plus yaitu 0% plastik, 100% home compostable, terurai dalam waktu 90-180 hari, anti bocor dan kokoh, aman digunakan untuk kemakanan, dan tersedia layanan custom logo untuk kebutuhan branding UMKM dan bisnis kuliner. Nah, melalui layanan custom logo ini, pelanggan tidak hanya mendapatkan kemasan makanan, tetapi juga menyediakan promosi yang dapat memperkuat identitas merek mereka. Latar belakang. Di sini saya melihat bahwa penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Nah, banyak pelaku usaha masih menggunakan plastik karena dianggap lebih murah dan praktis. Namun, dampaknya terhadap lingkungan sangat besar karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Oleh karena itu, Eco Plus hadir sebagai solusi yang tetap praktis, berkualitas, aman digunakan, sekaligus membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Visi dan misi. Visi dari Eco Plus adalah menjadi pilihan utama kemasan ramah lingkungan di Indonesia bagi UMKM dan industri kuliner. Untuk mewujudkan visi tersebut, di sini ada beberapa misi. Yang pertama, menyediakan produk ramah lingkungan berkualitas tinggi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menyediakan kemasan yang kokoh dan aman, membantu branding UMKM melalui custom logo, kemudian mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, memberikan layanan yang cepat dan profesional, terus melakukan inovasi produk secara berkelanjutan. Tujuan perusahaan adalah membangun Eco Plus sebagai brand kemasan ramah lingkungan yang dikenal luas dan berkelanjutan di Indonesia. Strategi perencanaan di sini ada tujuan umum, jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada yang pula jangka panjang. Kemudian lanjut analisis SWOT. Pertama, strength, kekuatan. Nah, kekuatan utama Eco Plus adalah 0% plastik, terbuat dari ampas tebu, anti bocor dan kokoh tersedia. Dan kokoh tersedia custom branding dan layanan pengiriman. Kemudian kekuatan ini menjadi nilai tambah karena pelanggan mendapatkan produk ramah lingkungan sekaligus mendukung branding usaha mereka. Kemudian weakness, kelemahan. Nah, di sini ada kelemahan yaitu harganya relatif lebih tinggi dibanding plastik. Membutuhkan edukasi pasar, produksi masih dalam tahap pengembangan. Namun kelemahan ini akan kami atasi melalui edukasi pasar, pemberian sampel gratis, dan peningkatan kapasitas produksi. Kemudian opportunity, peluang. Nah, kami miliki peluang di sini. Yang pertama, tren produk ramah lingkungan yang terus meningkat, dukungan regulasi pemerintah, pertumbuhan UMKM yang semakin pesat. Kemudian lanjut threat, ancaman. Nah, ancaman yang kami hadapi adalah meningkatnya jumlah kompetitor, harga plastik yang masih murah, kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Lanjut planning A. Nah, pada tahap awal fokus kami adalah meningkatkan awareness dan mendorong pembelian pertama. Program yang akan kami jalankan meliputi bukti kualitas homepage first sample untuk pelanggan pertama, testimoni, dan social proof, marketplace optimization, custom logo, starter pack, conversation funnel. Nah, strategi ini dipilih karena banyak konsumen masih ragu mencoba produk ramah lingkungan. Dengan memberikan pengalaman langsung melalui sampel dan testimoni, kepercayaan pelanggan dapat meningkat. Kemudian planning B, setelah pelanggan mencoba produk kami, fokus berikutnya adalah membangun loyalitas dan kemitraan jangka panjang. Program yang dijalankan meliputi repeat order system kemudian mitra UMKM berjenjang, webinar dan Eco Class Charge Pack, dan sertifikasi. Customer Success Program Success. Nah, program studi kasus pelanggan. Melalui program ini kami berharap dengan pelanggan tidak hanya membeli satu kali, tetapi menjadi mitra jangka panjang Eco Plus. Nah, ini timeline 1 tahun yang bakal kita lakukan. Perencanaan komunikasi.
Tujuan yaitu mengandalkan Eco Plus sebagai kemasan ramah lingkungan, membangun citra brand yang peduli lingkungan, edukasi dampak plastik, mendorong perubahan penggunaan plastik, dan meningkatkan minat beli produk eco packaging. Nah, kemudian target audiens, yang pertama ada target primer. Target utama kami adalah UMKM, restoran, dan kafe. Karena ini menggunakan kemasan dalam jumlah besar setiap hari sehingga memiliki potensi terbesar dalam mengurangi penggunaan plastik. Kemudian target sekunder, yaitu mahasiswa, komunitas, lingkungan, dan masyarakat umum. Target sekunder kami adalah mahasiswa, komunitas lingkungan, dan masyarakat umum. Dari ketiga ini itu dapat membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan. Kemudian target tersier. Target tersier kami yaitu pemerintah, media, dan investor. Pemerintah itu berperan dalam mendukung kebijakan pengurangan sampah plastik. Kemudian media itu membantu memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap Eco Plus. Sedangkan investor itu sendiri itu berpotensi mendukung pengembangan bisnis melalui tambahan modal untuk memperluas produksi dan distribusi produk. Lanjut, key message. Pesan utama kami yang ingin disampaikan yaitu beralih ke Eco Plus, kemasan 0% plastik, 100% homes compostable, koko anti bocor, dan mendukung masa depan yang lebih hijau. Ini menggambarkan manfaat utama produk kami, yaitu memberikan solusi kemasan yang tetap berkualitas tanpa mengorbankan lingkungan. Media komunikasi ada Instagram, TikTok, website, webinar, dan pemeran UMKM. Oke, selanjutnya perencanaan komunikasi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning yaitu menentukan tujuan komunikasi, target audience, pesan utama, media komunikasi, dan indikator keberhasilan. Kemudian organizing yaitu membentuk tim terdiri dari CEO, marketing manager, content creator, public relation, sales team, dan customer service. Kemudian actuating yaitu campaign, media sosial, edukasi lingkungan, webinar dan eco class, free sample program, marketing. Kemudian yang terakhir adalah controlling yaitu monitoring engagement, media sosial, evaluasi penjualan dari campaign, terus jumlah mitra UMKM dan feedback. Next, strategi komunikasi. Strategi komunikasi kami berfokus pada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan plastik sekali pakai menuju kemasan ramah lingkungan. Strategi yang dilakukan antara lain yaitu edukasi dampak plastik terhadap lingkungan, menampilkan testimoni dan bukti kualitas produk, kemudian menyampaikan informasi mengenai fitur dan keunggulan produk, aktif di media sosial, berkolaborasi dengan UMKM dan komunitas lingkungan. Key message, komunikator, informasi, media, interaksi, sasaran, influensi, dan yang terakhir adalah change. Evaluasi dan indikator keberhasilan. Keberhasilan strategi komunikasi akan diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama, 5.000 followers Instagram, 100 mitra UMKM, 10.000 unit penjualan, brand awareness meningkat 40%, dan engagement media sosial minimal 5%. 50 pelanggan custom logo, kepuasan pelanggan di atas 80%, dan peningkatan repeat order. Kemudian evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala agar setiap strategi yang dijalankan dapat terus diperbaiki dan dikembangkan. Di sini saya percaya bahwa masa depan bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat. Eco Plus hadir sebagai solusi kemasan ramah lingkungan yang berkualitas, aman, kokoh, bebas plastik, serta mendukung branding UMKM melalui layanan custom logo. Melalui strategi komunikasi yang terencana dan dukungan berbagai pihak, kami optimis Eco Plus dapat menjadi salah satu pelopor kemasan ramah lingkungan di Indonesia. Satu kemasan yang kita ganti hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi jutaan kemasan yang beralih ke Eco Plus akan memberikan dampak besar bagi lingkungan Indonesia di masa depan. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.